Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin. Al-ayah. Wa qala aydan anittabi' millata Ibrahim hanifa. Wa qala an-nabiyyuna al-karim sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi fala yaqribanna musallana. Al-hadits. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ahibba'il kiram, hadratul muhtaram wal mukarram wal mu'azzam, yang saya hormati segenap kepengurusan DKM Masjid Jami' Al-Latif yang diketuai oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Sarmin beserta jajaran kepengurusan Masjid Al-Latif. Yang saya hormati segenap para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh terkemuka, wabil khusus tidak saya lupakan segenap para jamaah ahli Masjid Jami' Al-Latif yang saya hormati, dan mudah-mudahan kita semua, khususnya yang hadir pada pagi hari ini, datangnya kita ke masjid ini dengan tujuan yaitu li'i'la'i kalimatillah, bertolabul ilmi, yang mudah-mudahan tolabul ilmi pada pagi ini menjadikan satu sababiyah diampuninya segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kumpulnya kita pada pagi ini menjadikan sababiyah diridhoinya segala amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa ahibba'il kiram, segenap jajaran jamaah Majlis Ta'lim Nurus Salam yang selalu eksis di tempat kami, yaitu salah satu tokoh Serpong juga, yaitu Bapak Haji Taufik, yang alhamdulillah pada pagi ini bisa mengiring hadir bersama-sama di Masjid Al-Latif ini. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana telah memberikan beribu-ribu nikmat, berbagai nikmat kepada kita semua, terutama nikmat yang paling agung, nikmat yang paling tinggi, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam marilah kita sampaikan
kepada junjungan kita baginda alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam jumlah atau diakui sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah Masjid Jami Al-Latif rahimakumullah. Berbicara tentang hikmah kurban, kita ambil satu ayat yang mana saya bacakan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin. Kalau kita tarik sejarah daripada berkurban, kalau kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia dulu, pada zamannya para wali songo, setiap umat Islam, setiap umat pada zaman, entah itu zamannya Prabu Siliwangi, mungkin kesana lagi zamannya wali songo, setiap ada perkumpulan manusia, setiap ada perkumpulan antar sesama, itu pasti diadakannya kegiatan makan bersama dulu. Kalau tradisi-tradisi masyarakat Indonesia pada zaman dahulu itu terkadang agak aneh juga. Kadang-kadang bikin makanan diperuntukkan untuk leluhur atau hal-hal mistis, hal-hal gaib, yang alhamdulillah ketika hadirnya wali songo di tanah air kita, tradisi itu dirubah. Jadi yang tadinya makanan itu disajikan untuk sesuguhan, mungkin ya kalau bahasa orang kampung dulu itu sesajen, cuman sekarang dirubah menjadi sedekah kepada sesama, kepada tetangga. Itu pun dilakukan pada zamannya Nabi Ibrahim alaihi salam, yang mana dilakukan oleh Abu Jahal, Fir'aun. Itu dilakukan hal seperti itu. Maka sejarah awal terjadinya kurban, kalau kita tarik itu di dalam ayat wa kadzalika nuri Ibrahim itu, ketika Nabi Ibrahim dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan seringnya dengar mi'raj itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang biasa kita peringati dengan acara Isra wal Mi'raj. Padahal selain baginda Nabi, ada yang dimi'rajkan oleh Allah, yaitu salah satunya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salam mi'raj, bertemu dengan Allah, bertemu dengan Nurullah, di situ Nabi Ibrahim diperlihatkan oleh Allah berbagai kelakuan manusia. Ada yang judi, maksiat, zina. Pada saat itu Allah bertanya kepada baginda Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, ini makhluk kok kelakuannya kayak gini, gimana ini? Dengan entengnya Nabi Ibrahim menjawab, ya wis Gusti, habisin aja udah, matikan saja udah. Loh, benar tak? Iya, matikan saja udah. Dan Allah melakukan hal itu.
Maka singkat cerita, ketika setelah dimi'rajkannya baginda Nabi Ibrahim, dan posisi Nabi Ibrahim itu belum mempunyai anak, Nabiullah Isa alaihis salam belum mempunyai anak. Nah, pada saat Nabiullah Isa alaihi salam mempunyai anak, ketika itu Nabi Ibrahim mempunyai anak, dan turunlah perintah dari Allah. Ya Ibrahim, hendaklah kamu melakukan kurban. Apa ya Gusti yang harus saya korbankan? Anakmu yang harus dikorbankan. Nah, pada saat itu Nabiullah Ibrahim alaihi salam sedikit ada protes kepada Allah. Huwa min indi, ya Allah, itu orang yang saya sayangi, orang yang saya cintai. Bagaimana mungkin saya mengorbankan anak saya sendiri? Begitu ucap Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Maka dari itu Allah pun menjawab, loh, kamu itu waktu saya mi'rajkan, dengan entengnya kamu meminta kepada saya untuk menghabiskan orang-orang yang maksiat, yang tidak mau melaksanakan kewajiban dari Allah. Kenapa ketika saya memerintahkan kamu untuk menyembelih anakmu sendiri, kamu menjawab seperti itu? Terus apa makna Ibrahim Khalilur Rahman? Nah, maka dari itu Nabiullah Ibrahim alaihi salam melaksanakan apa yang Allah perintahkan, yaitu untuk menyembelih anaknya. Karena apa? Hikmah dari perintah Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Jadi hikmah kurban itu apa? Ketika sesuatu yang kita miliki, ketika sesuatu yang kita sayangi, itu semuanya tidak ada artinya. Sebab apa? Apapun yang ada di dalam diri kita, itu semua atas kehendak qudrah iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bisa kamu Ibrahim mengakui anakmu itu sebagai hasil dari apa yang kamu miliki? Tidak. Kalau memang Allah tidak mengirodahkan dan Allah tidak mengkudrohkan, apalah daya kita sebagai manusia? Kita tidak punya apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi sedikit hikmah dan makna di dalam berkurban itu adalah merasakan kita menyerahkan apa yang kita miliki kepada sang pemilik asli. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jangankan harta yang kita miliki, jangankan dunia yang kita miliki, sehingga diri kita saja adalah milik Allah. Itu hikmah dari dalam berkurban itu sedikit. Jadi jamaah rahimakumullah, di pagi yang mulia ini saya tidak terlalu banyak untuk menceritakan hikmah dan makna di dalam berkurban. Tapi yang insya Allah yang akan saya paparkan pagi ini adalah bagaimana hukum dan tata cara di dalam berkurban secara spesifik
Karena saya pikir untuk makna atau apa itu hikmah di dalam berkurban mungkin kita sering mendengar melalui khutbah-khutbah Idul Adha. Tapi terkadang kita belum mengetahui seperti apa dan bagaimana caranya kita ketika kita ingin melakukan kurban. Mungkin di sini saya mengambil dari kitab Fathul Qaribil Mujib karangan Ibnu Qasim Al-Ghazi, karangan Ibnu Qasim Al-Ghazi. Di dalam bab kurban sebetulnya ada 3 tahapan. Yang mana pertama, kurban itu kan menggunakan hayawan. Hewan apa yang harus dijadikan sebagai kurban? Yang kedua, waktu kurban itu dari kapan dan sampai kapan? Yang ketiga, bagaimana caranya kita ketika kita ingin menyembelih hewan kurban itu sendiri? Ya, mungkin di pagi ini yang lebih spesifik yang akan saya sampaikan adalah lebih ke hukum dan kaifiyahnya. Di dalam kitab Fathul Qarib fi Ahkamil Udhiyah, di sini diterangkan bahwa hukum berkurban itu adalah sunnatun muakkadatun. Hukumnya adalah sunnah muakkadah, atau bisa dikatakan dengan fardul kifayah, sunnatul kifayah. Fa idza ata biha wahidun min ahli baitin, maka ketika sudah ada satu orang di dalam satu keluarga yang melakukan kurban, kafa'an jami'ihim, maka sisa dari orang-orang dalam satu keluarga itu sudah tidak ada kewajiban untuk berkurban. Jadi contohnya kita dalam satu keluarga itu misalkan ada 5 orang, nah 1 orang ini sudah berkurban, yang sisanya kalau memang tidak diberikan kemampuan oleh Allah, ya tidak ada kesunahan untuk berkurban. Wala tajibul udhiyah illa bin nadri, dan tidak diwajibkan untuk berkurban seseorang terkecuali ketika sudah mengucapkan kalimat nazar. Apa itu kalimat nazar? Kalimat perjanjian antara kita dengan Allah. Contohnya seperti ini. Ya Allah, misalkan kita lagi kumpul saja, terus kita berbicara, ya Allah, hari raya Idul Adha besok saya akan berkurban. Nah, itu sudah termasuk dengan kalimat nazar. Maka mau tidak mau orang itu harus melakukan kurban. Atau kalimat nazar itu seperti ini. Contoh, misalkan Pak Haji Taufik beli seekor kambing dari pasar, terus dibawa sama beliau pulang ke rumah. Di tengah perjalanan ada yang menanyakan, "Loh Pak Haji Taufik, bawa apa?" "Bawa kambing." "Buat apa?" "Buat kurban." Nah, maka itu sudah keluar ucapan nazrun, sudah menazarkan di dalam hati bahwa beliau akan berkurban. Ketika kambing yang dibeli itu hilang, contoh,
Ketika kambing yang dibeli itu hilang, maka mau tidak mau tetap kewajiban berkurban pada Idul Adha itu wajib bagi Bapak Taufik, bagi Pak Haji Taufik, wajib. Loh, kok kambingnya sudah hilang, maka mau tidak mau harus beli lagi, karena sudah masuk ke dalam hukum wajib untuk berkurban, karena sudah mengucapkan nazar. Wa yajzi'u fihal jaza, yang diperbolehkan hewan untuk berkurban di sini yang pertama adalah jaz'un minadh-dhani, domba jaz'ah. Domba jaz'ah itu apa? Yaitu seekor domba yang umurnya sudah 1 tahun lebih, yang umurnya sudah 1 tahun sudah sampai, tapi 2 tahun belum. Nah, maka itu diperbolehkan untuk dijadikan kurban. Satu. Yang kedua, wathaniyu minal mu'zi, yang kedua adalah kambing kacang. Kalau di dalam bahasa kita disebutnya kambing kacang. Kalau biasanya di kita itu kambing Jawa ya. Ya, kambing Jawa itu. Karena ada domba, ada kambing Jawa ya. Itu kan. Nah, kambing kacang itu yang umurnya 2 tahun lebih, 3 tahun kurang. Nah, itu sudah masuk, boleh digunakan untuk berkurban. Kedua. Yang ketiga, wathaniyu minal ibil, yang ketiga adalah seekor onta. Onta yang khonsasinina wa ta'nu fisadisah, yang umurnya sudah mencapai 5 tahun lebih, tapi 6 tahun kurang. Kadang itu kalau di dalam hukum udhiyah secara syar'iyah itu memang ya batasan-batasan umurnya itu tidak difulkan gitu. Kalau misalkan 2 tahun gitu kan enak kalau gitu kan, atau 3 tahun gitu. Kalau ini 2 tahun lebih, 5 tahun lebih, 6 tahun kurang. Itu kalau kita mau berkurban menggunakan onta. Selanjutnya wathaniyu minal baqar, yang boleh digunakan untuk berkurban adalah minal baqar, yaitu sapi. Sapi yang umurnya 2 tahun lebih, 3 tahun kurang, itu boleh. Wa tujzi'ul badanatu an sab'atin, diperbolehkan berkurban menggunakan onta, ishtaraku fit tadhiyati, berkorbannya itu bersamaan. Nah, seperti yang kita tahu, ketika kita berkorban menggunakan onta atau sapi semacamnya, di kita itu dibatasi oleh 7 orang. Satu sapi itu 7 orang ahli kurbannya itu. Wa tajzi'ul baqaratu an sab'atin, begitupun sapi, onta itu sama. Jadi 1 ekor itu bisa digunakan untuk 7 orang. Wa tajzi'u syatu an sahsin wahidin wa hiya afdhalun min musyarakatihi. Sekarang pertanyaannya seperti ini. Antara sapi dengan jumlah 7 orang dan kambing dengan jumlah 1 orang, itu lebih afdol mana? Antara berkurban menggunakan sapi dan berkurban menggunakan kambing.
Di sini dijelaskan bahwa antara berkurban dengan sapi yang kapasitasnya 7 orang dibandingkan dengan berkurban menggunakan seekor kambing, itu wahia afdalun min musyarakatin. Berkorban menggunakan kambing 1 itu lebih afdal daripada berkorban menggunakan sapi yang mana jumlah kapasitasnya itu 7 orang. Kalau secara logika kita kan kayaknya lebih bagus pakai sapi kan ya. Kayaknya lebih mewah pakai sapi. Tapi secara syar'iyah yang mana sudah diatur oleh para ulama, ketika bab afdoliyah di dalam berkurban itu lebih utama menggunakan kambing 1 orang daripada menggunakan sapi yang kapasitasnya itu 7 orang. Apalagi kalau bisa lebih bagus lagi menggunakan sapi 1 orang, ya kan? Itu kan kapasitasnya sapi itu jumlahnya 7 orang. Nah, itulah hayawan-hayawan yang diperbolehkan untuk dipergunakan ketika kita ingin berkurban di yaumil adha atau yaumil nahri, yang mudah-mudahan kita semua khususnya yang hadir pada pagi ini diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kurban di hari raya esok. Amin ya rabbal alamin. Karena sekian banyaknya Allah memberikan rizki kepada kita, memberikan harta kepada kita. Ketika selama hidup, selama kita diberikan keleluasaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak melaksanakan kurban, maka baginda Nabi mengatakan, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhayyih fala yuqarribanna musallana." Barang siapa yang diberikan keleluasaan oleh Allah semasa hidupnya, walam yudhayyih, tapi dia tidak melaksanakan kurban, fala yaqribanna musallana, maka jangan sampai orang itu mendekat di tempat sholatku dan di tempat sholat kita beserta para sahabat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Seolah-olah baginda Nabi itu tidak suka sama umatnya yang diberikan keleluasaan oleh Allah, diberikan harta yang banyak, diberikan kemampuan untuk berkurban, walam yudhayyih, tapi mereka tidak melaksanakan kurban. Dan baginda Nabi itu tidak menyukai orang-orang itu sampai mengatakan, fala yaqribanna musallana, jangan sampai orang itu mendekat di dekat sholatku. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semua diberikan keleluasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena sunnah-sunnah, beberapa kesunahan yang disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagiannya yaitu anit tabi' millata Ibrahim hanifah, mengikuti seperti apa yang dilaksanakan oleh amaliyahnya baginda Nabi Ibrahim alaihi salam. Salah satunya yaitu berkurban, terus mengkhitan, itu melakukan amaliyahnya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Maka di antara salah satu sahabat baginda Nabi yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu beliau dijuluki oleh Nabi Muhammad sebagai disepertikan oleh Nabi Muhammad itu seperti Nabiullah Ibrahim alaihi salam, karena
Sayyidina Abu Bakar itu sangat menyayangi semua umat baginda Nabi dan semua makhluk Allah dengan kelembutannya Sayyidina Abu Bakar, dengan keramahannya Sayyidina Abu Bakar. Itu mirip dengan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa arba'un, dan hewan apa yang tidak boleh digunakan untuk berkorban? Wala tajzi'u fi dhahaya ahaduhal awraqul bayyin ayat dhahir. Yang pertama, hayawan yang mana di tubuhnya terdapat luka, cacat di dalam badannya, maka itu tidak diperbolehkan untuk digunakan berkurban. Wathani al-uraja'ul bayyin, yang kedua yaitu hayawan yang kotor, yang tidak bersih, yang kotor, penuh dengan tanah dan sebagainya, itu tidak boleh untuk digunakan kurban. Makanya sering kita saksikan, mungkin di sini juga sama, ketika hewan kambing atau sapi yang mau dikorbankan itu, kalau di kampung saya biasanya ada yang dipakein kembang, ada yang dipakein bedak. Biar apa? Biar ganteng katanya. Nah, itu ngambilnya dari sini, karena tidak diperbolehkan berkurban menggunakan hayawan yang kotor. Wa thalithul marudiyah, dan yang ketiga hayawan yang tidak boleh digunakan berkurban adalah hayawan yang sakit. Wa rabiul wajaba, yang anggota badannya ada yang terputus, pas mau dibikin korban ternyata ekornya nggak ada, itu nggak bisa. Wala yajzi'u, tidak cukup untuk dijadikan kurban. Nah, yang ketiga, poin terakhir, kapan dilaksanakannya berkurban? Di sini di dalam kitab Fathul Qorib diterangkan bahwa waktu tadhiyah idza tala'ati syamsi yaumun nahri, dari mulai pagi pada hari raya Idul Adha itu sampai di hari ketiga, hari Tasrek, tanggal berapa? Berarti tanggal 10, 11, 12, 13. Di situ 11, 12, 13. Tanggal 10 kan hari raya, ya kan? Nah, dari mulai pagi sampai terbenamnya matahari di tanggal 13, itulah waktu yang diperbolehkan untuk berkurban. Itu waktunya. Jadi terkadang ketika kita ingin melaksanakan syariat Islam, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang kita masih awam dalam kaifiyah untuk melakukan peribadahan itu sendiri, tanpa melakukan yaitu pengkajian terlebih dahulu secara syar'iyah. Seperti banyaklah dalam ibadah-ibadah yang lain juga, seperti ibadah sholat, seperti ibadah zakat, puasa, dan lain sebagainya. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, man
amila falam apa, ketika kita melaksanakan ibadah apapun itu tanpa diiringi dengan ilmu syariat, fala tuqbalu, maka ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mudah-mudahan pada pagi hari ini kita bisa mengutip dari kitab Fathul Qorib, dan mudah-mudahan kita bisa merealisasikan kaifiah-kaifiah ini di dalam kehidupan kita, di dalam khususnya diri pribadi kita. Walaupun secara sosial, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah berkurban ini sesuai dengan ilmu syariat. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, bagaimana caranya kita melaksanakan kurban. Nah, di sini dijelaskan wa yustahabbu 'inda dzibhi khamsata asya', disunahkan dalam melaksanakan kurban itu ada 5 poin. 5 poin yang harus diperhatikan. Ahadu tasmiyah. Yang pertama adalah membaca bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, as-salatu 'alan nabi, yaitu membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tsalitsu istiqbalul kiblati, yang ketiga adalah menghadap kiblat. Jadi secara prakteknya itu yang pertama adalah memposisikan hayawan itu supaya menghadap kiblat. Ketika hewan itu sudah menghadap kiblat, mulai kita mempersiapkan golok atau pisau kita. Di situ membaca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan yang keempat adalah membaca takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Di situ terus sampai selesai. Nah, setelah melaksanakan penyembelihan tersebut, dianjurkan untuk membaca doa Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal ay hadhil udhiyah ni'matun minka alayya wa taqarrabtu biha ilaika fataqabbalaha minni. Yang artinya, ya Allah, hadhihi minka, hewan ini hakikatnya darimu ya Allah, yang mana engkau memberikan keleluasaan kepada diri ini untuk membeli hewan ini. Karena hakikatnya hewan itu kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan kurban itu atas dasar iradah dan kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilaika min wa hadhihi minka wa ilaika, dan ini saya kembalikan kepadamu ya Allah. Fataqabbal ay hadhil udhiyah, maka semoga Allah menerima apa yang saya sembelih. Nikmatun minka, inilah nikmat darimu ya Allah. Alayya, yang diberikan kepadaku, yang diberikan kepada saya ya Allah. Wa taqarrabtu biha ilaika, dan dengan hayawan inilah saya berniat untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk mendekatkan hati kita kepada Allah, untuk mendekatkan jiwa dan raga kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari sini kita paham arti daripada berkurban adalah mengembalikan semua pemberian dari Allah kepada kita
untuk menandakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, mudah-mudahan kita semua, khususnya yang hadir pada pagi hari ini, diberikan keleluasaan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keistiqomahan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita diberikan keleluasaan oleh Allah untuk bisa melaksanakan kurban. Tidak tahun ini, mungkin tahun depan. Tidak tahun depan, mungkin tahun depannya lagi. Yang penting kita minta kepada Allah, semoga diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin penjabaran pagi hari ini hanya sedikit, walaupun sedikit apa yang disampaikan, mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah, ya, saya walaupun waktu itu saya pernah ikut di sini, tapi yang ngisinya bukan saya, tapi kakak saya, yaitu Al-Mukarram Kyai Khairul Mukhlis, yaitu gurunya Pak Haji Taufik juga, dan gurunya Pak Agi juga, yang alhamdulillah dengan wasilah perantara dari Kakanda Bapak Agi Nur Rahmadana, saya bisa bermuwajahah, bisa duduk di Masjid Jami Al-Latif ini, yang mudah-mudahan mohon doanya. Saya meminta kepada seluruh jamaah, khususnya bagi kakanda saya yaitu Pak Agi Nur Rahmadana ini, mudah-mudahan selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena beliau itu sebenarnya senior saya. Saya itu waktu kecil pernah ngajinya sama beliau. Saya itu waktu kecil ngajinya sama beliau. Karena ya mungkin beliau bergerak di akademisi pendidikan umum formal, tapi saya setelah lulus SD langsung diberangkatkan ke pondok pesantren oleh orang tua saya. Maka alhamdulillah sampai hari ini, mudah-mudahan selamanya kita semua selalu diberikan keleluasan untuk saling bersilaturahmi antar satu sama lain. Mudah-mudahan datangnya kami juga dari Cisauk, Cibogo ke sini sedikit dari apa yang dipaparkan oleh saya, mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya segitu dari apa yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.